Balik lagi di Studio Bola di episode ke-195. Ada Rehan di sini, Bang Wanda dan juga Bang Bibil. Halo. Ulang dengan Rehan, lalu gitu. Dengan Rehan, Han Ji Pyong. Waduh, Sintayong. Kan lagi hits banget sekarang. Kim So Hyun Effect. Yang senyum-senyum gitu. Yang pura-pura, aduh kaget, pingsan, terus senyum lagi. Nah, kita mesti relate dong sama viewers. Tapi ini Boleh. kemarin kita kan berempat ya, udah Ya. kayak Fantastic Four. Nah, ini kemana nih? Kok kita jadi bertiga lagi? Biasalah, Bapak kan sibuk banget ya. Oh, gue kira kayak emang kalau mau syuting studio bola harus izin gitu sama pacar sekarang. Aduh. Gue gak relate tuh. Tapi gini nih, ini gue kesel banget nih. Kenapa mau syuting, lu pada janjian pakai baju masing-masing gitu? Yang satu pakai CSC Jakarta, yang satu pakai CSC Tangsel. Mana ini bajunya yang tadinya putih, udah buluk putihnya jadi hitam. Emang warnanya begini kali, lu gimana sih? Lu nggak ngajakin gue, jadi gue nggak prepare Nggak, nih. kalau gue gua- ada CSC Bekasi. Kalau gue emang tadi gue mau pergi. Terus kan jadinya lu nggak ngabarin gue kalau ternyata pengen pakai daerah masing-masing. Nah, gue emang ada acara komunitas, jadi makanya pakai baju komunitas. Iya. Kalau Mas Wanda? Ya karena CS Tangsel baru aja ngerilis jersey barunya nih. Ini yang home-nya. Ternyata. Yang away-nya besok gue pakai minggu depan. Nah, Keren buat, gak sih? Keren. buat kamu nih teman-teman ya, sebelum Bang Wanda promo, mending gue ingetin dulu. Yang lagi nonton video ini belum subscribe. Nah, di subscribe dulu Studio Bolanya karena subscriber kita akan menjelang 12.000 nih. Wih. Masih kita tunggu ya kapannya ya. Terus juga jangan lupa di like, di share ke teman kamu yang suka Chelsea, dan di komen. Karena komenan kamu nih kalau kita lihat ya, kalau coba baca sedikit ini ya. Iya. Gue mau takut aja rumah tangga nih. Jangan yang itulah, komen gue aja. Apa tuh? Ya. Udah mulai itulah. punya haters nih Bibiu. Jangan lupa teman-teman juga nih yang mau saweria kita boleh banget, kayak kemarin kan ada kopi ya. Oh, ini Iya. nih episode ini nih. Betul nih, Ya, saweria. ada lagi data teknis lah, belum masuk lagi. Teman-teman boleh ya yang mau saweria kita bisa di sini. Jangan lupa kita punya Instagram di @studio_studball, terus juga kita ada Spotify. Jadi mungkin kamu mau dengerin kita via Spotify itu boleh banget. Yup. Kali ini di episode ke-195 kita bakal ngomongin tentang juara IPL. Juara IPL kemarin ya. Congrats. Nanti kita bakal bahas Sabar, lagi. sabar, Terus ada sabar. Guard of Honor. Ada lagi review pertandingan Chelsea yang kemarin versus Everton. Terus juga ada kira-kira yang bakal di zona UCL musim depan kira-kira ada siapa, dan juga kita akan ngebahas pertandingan Chelsea berikutnya di Conference League. Itu ada Chelsea lawan Garden. Iya. Dan nextnya juga di IPL bakal lawan Liverpool. Wah. Kayak gimana? Kita tungguin aja. Sebelum itu kita buka dulu studio bolanya. Congratulations buat Liverpool yang baru aja Congrats. dinyatakan menjadi Champion of England 2025. Ya. Gila, di tahun ini ternyata squad yang nggak banyak beli atau masih pakai squad yang musim lalu, pelatih baru juga. Ternyata tahun pertamanya Arne Slot, dan ternyata itu bisa langsung menangin Champions League. Waduh. Ya. Gue mau nanya-nanya dulu nih sama Champions League. Premier League. Premier League. Lupa lagi. Kalau Champions League kan bukan Liverpool ya. Udah tersingkir. Nih coba dari Bang Bibio, lu gimana ngelihat Liverpool dan fans-fans Liverpool? Lu kan pasti kuat banget nih koneksinya sama fans-fans Liverpool Indonesia. Ya, sekali lagi selamat buat Liverpool dan fans-fansnya di Indonesia. Apa sih fansnya? Big Reds. Ada Kopites juga. The Reds. Terus juga Arne Slot ini termasuk dari beberapa pelatih yang di musim pertamanya juarain. Yang pertama kali masuk Premier League Langsung juarain. Iya, kalau Chelsea itu ada. Sebenarnya Chelsea juga sering pelatihnya yang langsung juara tuh. Ada 3. Ada siapa aja? Ada Jose Mourinho, Satu. Don Carlo Ancelotti, sama satu lagi Conte. Antonio Conte di musim pertamanya langsung juara. Tuh, jadi ya
inilah apa? Selamat lah buat Liverpool. Gue lihat karena dia lebih konsisten sih timnya, jadi bisa juara sampai sekarang gitu. Kalau dari Bang Wanda, lu ngelihat Liverpool gimana nih? Ya, selamat buat gelar keduanya Liverpool untuk English Premier League. Kok kedua? Lah, gue ngikutin ini artikel di Premier League aplikasi. Oh. Liverpool make history with the second Premier League Second trophy. Premier League Bukan trophy. dia kalau dibilang udah head to head sama Kal- MU nih. Nah. Kalau kalau lu bilang juara liga, iya sama-sama 20. Kan gue tadi konteksnya Liga, English kalau juara, Premier kalau League. juara Liga Inggris Ah. sama-sama kayak MU 20 nih. Ah. Gitu. Tapi gini. Menurut gue ya, berapapun gelar yang tim kalian punya itu nggak penting. Kenapa Menurut gue ya. Karena yang lebih penting adalah bagaimana atau berapa kali kalian merasakan tim kalian itu angkat piala gitu. Karena rasa atau feel ketika kita melihat tim kita selebrasi angkat trofi itu lebih enak, lebih dapat dopaminnya gitu kan, ya kan, daripada kita cuma dapat cerita doengan bahwa tim kita dulu juara ini loh, gitu. Jadi menurut gua ya guys, kalau kalian mau bilang udah 20 atau cuma 2 itu fine, nggak salah. Cuman lebih enakan kita melihat sendiri tim kita juara. Oh, berarti bukan kayak lu mau bahasnya sejarah mulu gitu. Tapi itu nggak salah, sekali itu nggak salah. Cuman Tapi- lebih enakan kita melihat tim kita juara gitu. Karena gini, Ya. kalau misalkan lu diceritakan bahwa wah tim gua punya gelar 20 Premier League gitu. Oke, secara garis besar benar. Cuman berapa kali yang lu lihat? Yang lu rasakan berapa gitu? Hah? Wah, udah aing-aing aja nih. Enggak, maksudnya gini, seharusnya tim besar itu harus menjaga legasinya dong. Gitu Betul. ya. Ya. Nah, di tim kita pun juga di Chelsea juga sebenarnya punya sejarah itu. Tapi kita fans Chelsea gue rasa lebih beruntung karena kita lebih sering melihat Chelsea angkat piala daripada tim yang baru juara. Berarti Gitu. Chelsea juaranya seringnya pas sekarang-sekarang nih. Iya. Bukan era-era yang kemarin-kemarin. Tapi itu kembali lagi ya, kembali ke pribadi masing-masing. Emang lu udah lihat Chelsea angkat piala berapa kali, Man? Wah, kalau angkat tangan sih udah nggak cukup nih, tangan lu minjem. Iya gitu ya. Banyak gitu maksudnya. Tapi sekali lagi selamat buat Liverpool yang juara Tapi Premier League. gue Deserve lihat it. Liverpool juga enak kok mainnya musim Iya, ini. emang gua akuin. Dia tim yang satu tim yang konsisten. Heeh. Walaupun banyak cedera juga, Heeh. tapi dia tetap konsisten mainnya. Iya, Ya, benar. sebagai gue bilang ini ya, sebagai tim besar ya, Hmm. dia menunjukkan kualitas pemain yang ada, walaupun dia banyak cedera segala macam, banyak drama segala macam, tapi tetap dia di konsistensinya dia gitu. Tapi lu tahu nggak? Yang harusnya dia Apa? quadruple, jadi satu gelar doang. Nggak, maksudnya gini, yang lebih fundamental kenapa Liverpool itu deserve buat juara musim ini kan pasti kan orang bilang ini ya apa konsisten dia main ya. Iya. Dia hampir 3 points di hampir semua laga gitu kan. Karena emang jarang banget kalah, cuman kalah sama Nottingham Forest di Anfield, habis itu kalah sama Fulham dan lain-lainnya seri. Nah, maksud gua adalah di sini pembuktian atau bisa dibilang antitesis bahwa tim yang dipegang sama orang Amerika itu bisa juga sukses di musim sekarang, di era sekarang ini. Iya. Ya kan? Gua tahu arah lu kemana nih. Gua tahu arah lu kemana. Nah, artinya kita sebagai fans Chelsea yang baru aja dipegang sama orang Amerika gitu kan. Kita nggak sebenarnya nggak habis atau Pesimis gitu ya. iya, nggak usah pesimis banget gitu. Asalkan yang dilakukannya ini emang butuh waktu. Oh. Gitu aja. Ini kalau gua mau tambahin dikit ya. Hmm. Ini yang gua lihat adalah kenapa Liverpool bisa sampai juara. Ini kayak orang main Football Manager. Baru pertama kali masuk tim itu tiba-tiba langsung juara. Itu kan biasanya nggak banyak gitu di game doang. Nah, Chelsea juga udah pernah kayak gitu kan. Cuman bedanya Chelsea sama Liverpool yang sekarang, kalau Chelsea waktu langsung juara karena spendnya itu banyak. Kayak misalnya kita transfer kemana, beli transfer siapa, terus transfernya juga duitnya gede-gede. Nah, kalau Liverpool enggak. Yang gue lihat Liverpool transfer di musim ini itu kayak cuman 2 gitu nama yang gedenya. Pertama Chiesa, itu juga nggak sering dimainin karena emang ternyata Hampir nggak dapet dia. natural fitnya jelek dan masih cedera. Iya. Yang kedua kiper si Mamardashvili, dan ternyata dia itu masih dipinjemin lagi di Valencia.
Iya. Jadi total bener Liverpool ini mungkin dibilang skuadnya full dari musim lalu, nggak ada yang dibeli-beli gitu. Terus yang kedua, ini kalau lihat di skuadnya itu seharusnya ada krisis jati diri atau misalnya kayak kena krisis mental. Kenapa? Karena dari pemain intinya itu ada 3 atau 4 yang ternyata kabarnya musim depan tuh udah bakal cabut atau musim Iya. ini bakal jadi musim terakhirnya dia. Kayak Salah sebelumnya. Tapi Salah kan udah perpanjang kontrak. Harusnya. Terus ada Alisson yang dibilang katanya juga bakal cabut. Terus ada Trent Arnold yang dibilang bakal cabut kan. Ya, Itu lanjut kan ya. tim inti semua kan. Iya. Nah, makanya kayak sebelumnya kayak gitu. Van Dijk itu lagi Van Dijk. Van Dijk juga yang akhirnya di perpanjang Perpanjang. kontrak kan. Iya, iya. Nah, ini makanya gue bilang Liverpool, wah mantep banget sih ini bakal jadi momennya mereka banget kan. Apalagi mereka bilang katanya, wah ini sama-sama sama MU nih ngejar sama-sama 20. Terus dilihat lagi ternyata pelatih barunya ini tuh track recordnya nggak kayak Chelsea. Dulu Chelsea datengin Jose Mourinho. Jose Mourinho itu dulu juara champion sama Porto. Iya. Ya kan? Terus Antonio Conte juara Liga emang sama Juventus udah berkali-kali. Terus Ancelotti Don Carlo juara Liga juga di Serie A sama AC Milan. Sedangkan Arne Slot, gue baru tahu Arne Slot waktu dia bilang mau ke Liverpool. Sebelumnya siapa yang ngikutin Liga Belanda lah gitu kan? Sempat juara nggak sih dia di Liga Belanda Arne Slot? Gua nggak ini siapa? Gua sih nggak jujur aja, gua nggak terlalu memperhatikannya. Yang pasti sih yang gua tahu Arne Slot itu datang ke Liverpool tuh atas rekomendasi dari Jurgen Klopp sendiri. Oh. Ini jadi antitesisnya MU banget kan. MU waktu itu ngedatengin Moyes karena rekomendasi Ferguson. dari Alex Ferguson. Nah, kalau misalnya Liverpool ngedatengin Arne Slot atas rekomendasi Jurgen Klopp Klopp. dan Wolves. Beda sama Manchester United. Tapi lu tau nggak Arne Slot pernah jadi pemain bola dari Liga Inggris? Oh, tim mana tuh? Iya. Jadi sebenarnya Jadi channel gampangnya sepulang sekolah ini. gampangnya gini Arne Slot tuh emang udah nggak asing lagi sebenarnya sama atmosfer Liga Inggris. Karena sebelumnya dia main di Ini mana deh? bentar Les. Kita Malas gua learning nyebutnya. by googling. Nggak, gue malas sebutnya. Terus Oh pokoknya gitu, ternyata dia pernah main di Premier League lah gitu ya. Nah terus ada lagi nggak mau lu tambahin tentang Liverpool yang menjadi juara IPL kali ini? Ya, semoga ambisinya dia buat apa? Treble itu nyamain MU. Ya, lihat aja nanti di tahun depan. Oke. Gitu. Bang Wanda? cukup lah. Oke. Masa banyak. Nah karena Liverpool menjadi juara IPL berarti ada yang namanya Guard of Honor. Nah coba, lu yang bisa kasih tahu nggak nih suhu-suhu nih? Aduh, gue udah nggak tahan nih gue duluan nih. Guard of Honor apa sih? Siap dong. Apaan Bang Wanda? Nggak, jadi kan kita bukan awal sih ya. Pas abis bulan puasa tuh bilang kan, wah jangan sampai Guard of Honor-nya di Stamford Bridge nih, ya kan? Udah Dan diprediksi kejadian dong. Kejadian ya. Aduh. Jadi gampangnya segini ya, Guard of Honor ini sebenarnya diadopsi dari salah satu budaya di militer. Oh. Fungsinya adalah tradisi penghormatan gitu. Jadi kalau misalkan dulu tentara perang nih pulang dari berperang gitu kan, mungkin ada yang pulang dengan keberhasilan, ada yang pulang dengan cedera ya kan, ada yang mungkin juga pulang dengan nama doang gitu, yang peti itu warga-warganya memberikan penghormatan gitu. Karena mereka adalah orang yang berhasil di medan perang gitu. Nah, konteks dalam sepak bola, God of Honor itu lebih ke penghormatan terhadap tim yang baru saja menjuarai umumnya liga, gitu liga. Nah, ini pertama kali dilakukan di tahun 1955, coy. Oh, setelah Perang Dunia Kedua. Iya. Dan lu tahu tim pertama yang mendapatkan itu Siapa? Chelsea. Asli. Asli. Waktu itu tahun 55 Chelsea yang menangin Liga Champion First Liga Division. First First Division Division. England. Gelar pertama Chelsea. Oke. Tahu nggak siapa yang memberikannya? Yang memberikan Guard of Honor? Siapa MU. Di Serius? Old Trafford, Di Stamford Bridge. Stamford Bridge. Iya. Hah? Oh, oke. Dan Nah, itu yang pertama. Nah, habis itu tuh sempat hilang tuh di situ, hilang.
Oh sempat hilang. Iya. Gue kira berlanjut. Berlanjut di tahun 91. 91 ada Sebelum lagi. bisa dibilang era terakhirnya First Division. Hmm. Jadi Arsenal juara First Division, juara Ah. Liga Inggris, lagi-lagi ngasih MU. Gitu. Oh berarti budaya ini pertama kali diperkenalkan oleh Manchester United gitu. Gua sih nggak itu ya. Enggak sih ya. Harusnya sih enggak sih. Enggak, kan yang ngasih waktu itu kan pertama Iya. kali MU, terus tahun 91 akhirnya ada lagi Iya. MU lagi. MU lagi. Tapi ini sebenarnya nggak ada peraturan FIFA yang mengikat secara resmi atau statuta FIFA nggak ada, Oh, nggak gitu ada kan? ya? Nggak ada. Nggak ada Jadi sih ini ya? emang apa? Sportivitas antar atlet gitu. Bener. Jadi diberikan kepada tim yang mau ngasih monggo, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah, Tapi emang ada yang contohnya, nggak mau? nah ini cakep nih. Tahun 93 itu MU juara Premier League. Udah Premier League nih. Oh udah IPL. Udah IPL nih. Apa namanya dulu? Barclays Premier League. Yoi. Oh oke. Itu Leeds nggak mau ngasih Guard of Honor. Oh Ke MU kenapa rival ya pasti ya? Karena mereka dulu kan ini banget kan, kelas Iya, banget kan. kelas banget. Leeds udah. United sama Manchester United. Iya, dan kalau di era sekarang mungkin tahun 2018 Real Kenapa Madrid nggak mau ngasih God of Thunder ke Barcelona. Oh budaya ini nyampe ke Spanyol ternyata ya? Iya. Oh. Nah itu kalau misalkan kita lihat ya, secara garis besar nih ya, Chelsea adalah tim Premier League yang paling banyak Menerima. bukan menerima, hadir di Iya. event God of Honor. Waduh sedih. Jadi juga total berarti ya? 10 kali, Ah. 10 kali, di mana 3 kali kita menerima Heeh. dan 7 kali kita memberi. Ah. 3 kali kita menerima, 7 kali kita memberi. Iya, 7 Om ada Hari. siapa aja? 7. City. Gue pikir lu mau ngomong yang nerima aja nih. Iya. Pasti kan City nih. Nih, yang pertama kita ngasih itu ke MU. Oh, MU. 2007. MU 2007. Ah. Terus kita ngasih lagi ke MU lagi 2011. Heeh. Terus ngasih ke MU lagi 2013. Oh, MU mulu nih ya. Ya, habis itu ngasih lagi City ke dong. City bener, tapi Leicester City, men. Oh, 2016. 2016. 19. Ah. Nah, habis itu kita ngasih lagi ke Liverpool 2020 Oh, kemarin. yang Mason Mount golin 1-0. Iya. Nah terus kita ngasih lagi ke Manchester City tahun 2023 Mm-mm. dan terakhir ini besok ke Liverpool Oh, lagi. Yang ketujuh ini ya. Iya, Liverpool. cuman dari 7 ini menurut gue ya, lu juga gue tanya ntar. Menurut gue yang paling berkesan adalah tahun 2016. Sama sih. Karena kita ngasihnya Kita ke bukan Leicester City. kita bukan Gue paling Nah, ikhlas, gue paling Gini, ikhlas. kita ke Leicester City tuh bukan ngasih God of Honor, kita ngasih liga ke mereka. Ah. Iya. Lo Parah tau sih, gak? keren banget sih itu. Itu kita tuh pas lagi penentuannya si Leicester juara. Ah. Itu kita bikin seri si Tottenham ya. Iya. 2-2. Heeh. Dan kita seri sama Tottenham, Leicester dipastikan juara. Dipastikan juara. Dan langsung ketemu Chelsea, kita ngasih. Itu kita yang bikin juara lah ibaratnya. Oh iya, istilah. Kita ngasih liga, Bro. Itu ada footage-nya di pemain Leicester tuh lagi pada nobar. Iya, nobar di kamar hotel ya. Iya, di hotel Gitu. nobar ya. Iya tuh kayak nonton kita gitu, nontonin Chelsea gitu. Itu adalah musim paling terburuk ya bisa dibilang ya. Peringkat 10 kita. Salah satu ya sih. Iya Ini kan? kalau gua bisa ngasih fun fact sedikit. Asik. Apa tuh? Setelah kejadian God of Honor yang Chelsea berikan kepada Leicester City, musim berikutnya Chelsea mentransfer salah satu pemain terbaiknya Chelsea, N'Golo Kante. Oke. Oh gila. Bayi ajaib. Bayi ajaib ya. Dan next Makalele. Ahi Kante ya. Oh. Always smile. Awas smart. Tapi ada jeleknya juga dia. Dia ngantongin Messi, Bro. Oh iya, dia ngomongin Messi ya. Dia ngantongin semua nggak sih? Anjay. Ngantongin Messi. Oke, ada lagi nih kira-kira yang Nggak, menurut lu apa dari God of Honor Chelsea itu yang paling berkesan buat lu yang mana? dari God of Honor Chelsea yang, itu? ya, yang nerima juga nggak apa-apa. Oh, mungkin ya. Hmm. Yang gue bilang Chelsea nerima God of Honor ini. Yang gue ingat adalah ketika Chelsea dapat God of Honor, itu pasti yang di depannya adalah John Terry. Gimana? Iya kan, yang di depan jalan baris depan Iya. pasti depannya John Terry gitu kan. Karena gue nggak inget banget nih kapan Chelsea nerima God of Honor. Terus ketika Chelsea ngasih God of Honor, cuman tadi kalau emang ternyata Chelsea ngasih God of Honor ke Liverpool waktu itu, di pertandingan itu ternyata Chelsea bikin kemenangan, golnya Mason Mount kan.
Berarti adalah mental mereka kayak bilang, wah nih yang juarain liga nih, gue harus menang nih lawan dia Pas di lagi sekarang kali ini. yang jadi terakhir kali Wan, maksudnya Wan. Nah, karena udah ngomong itu sebenarnya bagus juga nih. Jadi ternyata nggak cuma tim aja yang dapat God of Honor. Beberapa player juga ada yang nerima ini, bahkan pelatih gitu. Oh. Kalau misalkan player itu yang pertama yang paling termasyhur lah gitu ya. Itu adalah klub Rangers, di mana dia waktu perpisahan ke legendnya Dado Prso. Gimana itu ceritanya? Kroasia nggak salah ya, Dado Prso itu ya. Nah itu dia pertama kali ngasih. Lalu berikutnya ada Jamie Carragher. Waktu Liverpool dia nih. pensiun dari Liverpool. Nah yang paling berkesan buat Chelsea adalah ke John Terry. Waktu pertandingan terakhir ya? 2015. 17. Yang dia sekalian Half dia time ya? Pas half time ya? menit 26. Oh iya benar. Dia diganti nama Cahill Ya pokoknya dia. Iya. Nah jadi kalau Drogba gitu kan di Bopong kan angkat-angkat kan. Akhir-akhir, Nah, akhir-akhir pertandingan. kalau John Terry God of Honor. Di menit 26 dia digantikan gitu. Nah kalau pelatih itu ada SAF. Sir Alex Ferguson. Iya, tahun 2013 waktu dia match terakhir lawan Swansea sebelum angkat piala. Gitu, guys. Mantep ya football ya, risetnya ya, mantep ya football. Gila. Ini maksudnya mantep ya gue ya, risetnya gitu kok. maksudnya maksudnya gitu. maksudnya dia mau setara sama Bang Begi dia. Iya, emang. Oh, gitu ya, Dia pasti berharap, wah setelah gue kasih fun fact ini, Nggak ada pasti tuh Bang ada Begi. dong. Pasti ada dong. Gue yang cuma pengen viewers kita kayak dulu udah itu. Enggak, lu pasti ada dong yang komen di Yang bawah kayak, tadinya- "Ih, keren Bang Wanda." Enggak. Kan tadi nyari Bang Begi sih nyari Bang Wanda mana Bang Wanda. Iya. Ih, sebel. Guys, buat kamu yang masih nanya mana Bang BG, nah ini lo tahu kenapa Bang BG udah nggak di Studball lagi kan? Udah Karena jiper, kalah riset deh. Bang Wanda dia nggak pengen, dia pengen jadi tulang punggungnya Studball. Enggak guys, jangan percaya guys. Difitnah mulu gue di sini. Ntar rame nih di X nih. Iya, pasti rame gitu. Oke, next kita lanjut ke pertandingan kemarin di mana Chelsea menang 1-0 versus Everton, gol dari Nanang Jackson. Nah, di Dear Jackson dong, Bro. Nanang. Gila, golin lo ya. Ya, Golnya Drogba banget, Jir. oh gitu. Gila, ya. Ih, gila. Dapat bola ya kan tahan sekali, puter badan, shoot ke pojok. Gol. Kayaknya itu habis diajarin sama Pedro Neto nggak sih? Itu gue hampir bener kata bahkan gue 2-0, gol keduanya offset. Oh. Ya kan? Tapi waktu Ini bener gue ya, 1-0 ya? 1-0 lo ya? Iya. Gue lupa sih. Iya. Coba ulang. Shit. nah PR dong, editornya dong. di pertandingan ini apa yang bisa lu highlight nih? Bisa Coba Bayu, dikasih lu yang tahu paling teman-teman. nonton banget coba gimana? Gue jujur aja ya, Ah. dibilang gue nonton highlightnya doang. Wah, Gua nggak nonton full karena ada pekerjaan. Tuh. Jadi ya gue bisa ngeliat sih dengan 1-0 ini berarti kan kita ada positifnya, kita clean sheet ya. Maksud gue dan di sini kita ada motivasi lagi buat pertandingan berikutnya melawan Liverpool ataupun nanti UECL dulu gitu. Berarti lu nggak ngelihat save-nya Sanchez yang udah kayak Peter Cech, pek gitu. Karena gue Wah, bilang sayang banget sih itu. nggak, maksud gue gini kan. Coba. Ya, tapi dari Beto itu Beto. Iya. Iya. Kan gue bilang kan. Save-nya gokil. Kan poin gue kan di clean sheet ini. Dan gue berarti kan berarti gue juga memuji juga lah Sanchez-nya gitu. Ya, emang ada beberapa save sih. Iya. Kan gue nonton full. Kata Mutiara hari ini, Bibiu support Sanchez. Iya. Tetep lah Sanchez out anjir. Oke, Bang Wanda, yang lu lihat dari pertandingan Chelsea versus Everton ini? Ya, sebenarnya ini game yang menurut gua bisa dibilang kayak apa ya? Penurunan kualitas lah. Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Musim lalu kita menang 6-0, men. Lawan Everton. 6-0 cuma 1-0 nih musim ini. Oh, Ya tapi kan? kan waktu itu Everton pelatihnya bukan David Moyes, sekarang mau Ya. Moyes. Karena gini, kita melihatnya secara whole game ya. Secara susunan pemain itu nggak beda jauh. Ya, Chelsea pun begitu. Cuman kita lihat adalah bagaimana whole gamenya gitu kan. Waktu lawan Everton musim lalu itu Chelsea sangat amat sporadis ya kan, direct banget dan bisa dibilang mungkin bahasanya dar-der-dor gitu ya. Dar-der-dor. Nah, jadi banyak banget pergerakan pemain dari A, B, C itu ke kanan kiri, bahkan pemain Alfie Gilchrist pun ngegolin. Oh, Alfie Gilchrist, iya. Ya, artinya Sekarang memang dipinjemin ke Sheffield ya. Sheffield United. Iya. Oh, iya. Maksud gua
itu nggak terlihat di game kemarin. Lagi-lagi Chelsea di mungkin babak pertama mungkin terlihat kita dominan serangannya. Kemudian babak kedua baik lagi tuh tabiat mengontrol game terlalu lama gitu kan, sama mengakuisisi beberapa lini gitu kelihatan lagi. Nah ini menurut gua mungkin yang bisa ngebedain sama musim lalu, peran dari Cole Palmer yang semakin meredup gitu. Ada solusikah untuk perannya Palmer ini yang oke biar balik lagi nih kayak kemarin? Kalau misalkan solusi mungkin ya gini ya harus ada penyesuaian terhadap Palmer nih, how the way they play-nya gitu kan. Bukan berarti Palmer FC, bukan. Maksud gua adalah potensi pemain itu harus disesuaikan untuk beberapa hal gitu ya. Karena kita bisa lihat Palmer ini adalah jantung permainan kita musim lalu. Tapi ada hal menarik nih. Kapan lagi lu ngelihat ya lini tengah Chelsea itu kayak pakai cheat code, kayak pakai kode cheat gitu. Maksudnya gimana tuh Bang? Lu punya Lavia, punya Caicedo, punya Enzo main bareng. Wah gokil sih itu. Lavia ini ya. Lavia. Gue lihat di Twitter katanya, wah nih Lavia sangat berpengaruh di pertandingan ini. Banget. Tapi dia adalah sesuatu yang rare. Karena adanya tuh jarang-jarang. Itu dia. Biasanya kan jadi pemain BPJS. Ya. Coba lu gimana tentang Lavia, Bib? Lavia tuh sebenarnya pemain bagus, makanya dia diincar sama Liverpool juga kan. Iya. Ya pasti kan potensi juga pasti kelihatan lah dari scoutingnya gimana. Ya gue yakin sih kalau dia nggak bermasalah dengan kesehatannya dia bakal jadi pemain yang diandalkan lagi sih sama Enzo Maresca sih. Itu sih. Lavia ini hampir sama mungkin kayak Fofana. Pertandingan liga semusim ada 38 dan mereka main per tahun itu kurang. Sepertiga ya, paling sepertiga doang ya. Wah parah dah. Lavia mungkin selama dia di Chelsea 2 tahun apa 3 tahun ini baru main kurang dari 20 kali. 1/8? Wah nggak tahu. Terus Terus yang lu lihat ada lagi nggak di pertandingan lawan Everton ini? Cucurella nggak inverted. Oh kok gitu? Iya, karena Hah? kok karena sih. Jadi dengan adanya Lavia ini, taktis kita pakai formasi itu 3-4-2-1. Oh, 3-4-2-1. Iya. Terus? Jadi bisa dibilang Enzo itu jadi attacking midfielder. Jadi di tengahnya itu ada double pivotnya Caicedo sama Lavia. Nah kanan kirinya nih ini unik. Kapan lagi lu ngeliat Madueke main di kiri? Main di kiri. Madueke. Dan yang anehnya ya, bukan anehnya maksud gua, kayaknya nih pemain Chelsea semuanya mesti nyoba nendang bola dengan kaki lemahnya. Contoh kayak Tyreek George waktu lawan Fulham. Itu bola kan kaki lemahnya dia tuh, di kanan. Nah kemarin Madueke itu main di kiri itu OP menurut gua. Dan ketika dia nendang kaki kanan itu emang pelan, tapi mengarah. Iya. Gitu. Oke. Bang Bibi ada yang mau ditambahin? Tapi kalau gue bilang sih gini loh. Chelsea ini kalau yang dibahas sama gue dan anak-anak di Jakarta ya. Chelsea ini harus bermain all out sama dia nggak harus kill the game. Chelsea ini kalau misalnya 1-0 ini 1-0 atau apa Bila satu ya. Iya, bisa satu tuh mainnya jelek banget. Iya. Dia tuh minimal terus 2, harus selisih 2. Setuju. Atau selisih 3. Benar. Itu kalau dia udah kill the game, dia kayak emang udah dia tuh kayak yang punya tandingan. Bola mau sekreatif kayak gimana, dia bermainnya enak gitu. Tapi kalau selisih 1 tuh kayak kurang, kayak udah bertahan gitu. Deg-degan cuy nonton itu. Iya, makanya gue lebih suka Chelsea yang kill the game. Jadi kayak Chelsea yang nggak ngeremehin musuhnya. Iya benar. Gitu. Kalau 1-0 ya gitu. Ya kurang lah mainnya gitu. Oke. Ini mau gue coba tanya dikit. Lu bilang Bang Wanda tadi Chelsea nggak pakai inverted winger ya, nggak pakai. Cuman gue lihat di line up yang pertandingan lawan Everton itu posisi full back kanan ditaruh adalah Caicedo. Bener. Jadi Caicedo main sebagai inverted wingback. Iya. Ya kan? Kiri, kanan. Kanan. Oh. Tapi dia kerjaannya Ya, maju ke tengah, bukan maju ke depan. Nah, Cucurella di wing di fullback kiri. Nah, permainan Chelsea berarti kayak gitu kan? Maksudnya agak kaget nih gue bilang, wah ini kok Caicedo dicoba lagi nih jadi inverted wingback lagi. Yang kedua kali berarti ya? Mungkin kedua atau ketiga. Enggak, kalau yang gue perhatikan itu lagi lawan Tottenham. Yang Tottenham yang pertama ya.
itu Caicedo main di kanan juga. Main di kanan juga kan? Iya, yang kita dapat merah 2 apa Tottenham merah 2 tuh ya. Itu jadi kayak apa? Caicedo main di kanan sebenarnya bagus gue. Bagus. Jadi apa ada inovasi juga kan di kanan itu. Nah, kira-kira sampai Caicedo yang dimainin di kanan, ini apa karena kita krisis wingback kanan kita atau emang full taktik? Kemanakah Reece James, kemanakah Malo Gusto? Ya kan kita nggak tahu ya karena namanya kondisi orang. Lu jangan nanya ke Bibi, udah haters Reece James. Itu sih. Gua pengen ngebela Malo Gusto malah gitu kan. Oh, mau ngebela kan? Kemana Gusto? Udah lama nggak kelihatan. Ya kan namanya juga orang kalau mainin dulu ya, capek juga, ada ini ya, ada sakitnya juga gitu. Kalau Reece James kan ya nggak tahu sendiri lah ya, udah mas-malesan kali dia gitu. Nah, terus yang gue lihat setelah pertandingan ternyata ada interview sama pihak media dan yang di interview adalah Cucurella. Dan di sini Cucurella bilang katanya, yang di underline ya, dibilang katanya ya untuk bulan-bulan sekarang semua pertandingan itu udah berasa kayak final game. Iya. Gitu kan. Jadi nanti lawan Liverpool, lawan Conference League si Jurgensen. Jurgarden. Nah, kita ngomongin aja Premier League aja. Nah, jadi lawan Newcastle, lawan Liverpool, lawan MU, lawan Nottingham Forest. itu semuanya udah kayak final kan ya. Gue setuju gua. Ada lagi yang mau ditambahin nih karena gue kepikiran ada lagi nih satu lagi yang kemarin gue lihat. Apa tuh? Noni Madueke. Dia ini kan banyak banget syutingannya ke gawang lawan. Tapi syutingannya nggak ada yang berbuah gol. Nah gue ngelihat ini gaya mainnya kok selintas. Gue ngelihatnya kayak Cristiano Ronaldo. Gara-gara di kiri dia. Gara-gara dia nge-shoot mulu gitu kan. Udah mulai belajar kayak oh ini gue harus nge-shoot mulu nih. Terbukti shootannya ke gawang tuh 4 kali walaupun nggak ada yang gol. Jadi ketepis mulu atau keblok sama defense lawan. Gue jadi ngelihat nih ada optimis nih sama Madueke nih. Ini dikit-dikit lagi dia rajin main sama belajar akurasi dikit. Ini kayaknya dia bakal jadi pemain Chelsea yang kita butuhin di musim depan. Ini menurut abang-abang gimana? Noni Madueke ya. Ini salah satu pemain gue dulu tuh salah satu hatersnya dia juga. For real asli. Karena dia bermain egonya ya individualnya parah banget di tahun lalu. Jadi kayak menurut gua bolehlah kita kasih kesempatan buat Madueke nanti di next season. Semoga ada hasilnya juga dan hasil latihannya juga berbuah manis juga. Dan semoga nggak dijual juga sih. Soalnya banyak yang mantau juga Madueke kan. Maksud gue. Oke, ada lagi yang mau dibahas tentang pertandingan lawan Everton sebelum kita lanjut ke tentang siapa nih yang bakal masuk ke Champions League musim depan? Nggak ada ya? Oke. Chelsea sekarang ada di peringkat 6. Ini kalau kita lihat nggak masuk ke Champions League, masuknya ke Europa League. Masih 5, tapi Nottingham Forest belum main. 5. Ibaratkan nanti Nottingham Forest kalau kita lihat performnya pasti nggak mungkin kalah nih ya. Lawan Brentford. Nah ini lihat. Tapi nggak salah juga, susah juga anjir. Susah iya emang. Cuman gue pakai sel sama pakai Milankovic. Oh di ini ya di Fantasy Premier League. Gue pakai Boy lagi gue. Gue Bimo juga ada. Untuk di akhir musim nanti nih, kira-kira siapakah yang bakalan ada di zona Champions League? Ada 5 kan musim ini kan? Iya. Oke, Bang Bada, Bang Bibio, silakan. Paling 3-5 doang, paling 1-2 udah kata nih. Oh nih. Liverpool. Tapi bisa jadi City masih bisa ngalahin Arsenal, masih bisa secara matematis. City masih ketemu Arsenal? Enggak, Arsenal tuh masih ketemu Newcastle, masih ketemu Liverpool. Arsenal? Iya, Arsenal. Gue nggak tahu. Ini kan kalau Liverpool udah fix banget jadi juara EPL dan pasti masuk ke Champions League musim depan. Arsenal, Liverpool sama Newcastle iya. Arsenal sama Manchester City. Ini kalau nggak salah Chelsea tuh masih kalau berharap ngedahuluin Arsenal kayaknya nggak mungkin. Asalnya berarti Chelsea tinggal head to head itu sama Manchester City, Nottingham Forest sama Newcastle. Benar Nottingham doang. Situ lawannya kesana tuh gampang-gampang, coy. Iya. Asli. Dibilang kalau misalnya kalau bilang berat sih gini loh.
jadwal Chelsea emang bilang berat maksud gue. Cuma kita juga chance kita gede juga buat ke UCL. Soalnya kan kita masih bisa ngincar juara 5 gitu. Benar. Peringkat kelima juara 5. Gitu. Selain Chelsea harus menang, berarti Chelsea harus bikin gol yang banyak juga. Dan lo ingat City sama Arsenal dia masih dimain di FA Cup sama final FA Cup sama Champions League. Itu Champions Arsenal League. di Champions League. Fokusnya City masih di FA Cup, Bisa jadi. fokusnya Arsenal masih di Champions League gitu. Bisa jadi gue harap sih pemainnya kecapean ya gitu. Iya. Walaupun Chelsea juga main di Conference League gitu. Gue harap sih fokus mereka ke sana aja, nggak usah ke Premier League gitu. Iya. Gini, kalau gue sih simpel aja Han jawabnya Han. Asik. Kalau misalkan Chelsea mau masuk Liga Champion, Chelsea harus bermain benar-benar direct gitu. Lupain deh tuh konsepnya Maresca yang control the game gitu loh, yang megang permainan gitu, possession atau apa gitu. Karena kita mesti direct dalam arti pemain muda itu memang jiwanya nggak bisa ditahan gitu loh. Iya. Karena bisa dilihat, gue sayang banget sih potensi sebesar Cole Palmer itu harus redup karena main gamenya Maresca gitu. Gue rasa kayak Maresca tuh punya pattern yang jadi boundariesnya Palmer kayak lu Itali segini sih. aja ya. Nah, Itali banget sih. gue mau kalah sana Biu. Cuma maksudnya gini, lu segini aja Palmer ya gitu. Karena kita butuh 3 poin. Oke, bener 3 poin. Cuma maksud gue adalah gayanya Maresca ini memang seperti para pendahulunya. Karena kita tahu, kalau kita bahasain dulu ya, Maresca ini satu perguruan sama pelatih-pelatih top Itali. Oh, satu Iya. Almet. Di mana nama Almetnya? Pelatihannya? Campnya apa? Catenaccio Wih, University. itu adalah pola Gaya. permainannya gayanya. Oke. Iya. Nama Apa camp pelatihan adalah Coverciano. Coverciano, gitu Nah, ya. jadi Coverciano ini bisa dibilang kayak apa ya? Kayak hambalangnya lah gitu. Oh, ini kalau misalkan di Belandanya itu dibangun namanya Johan Cruyff Academy. Ya, Oh, tapi ini iya. buat pelatih. Ini sama. Iya, maksud gua iya buat pelatih, bukan kayak La Masia ke Kaupham bukan ya. Ini kayaknya lu nggak tahu Johan Cruyff Academy karena lu nggak jadi membernya. Buset, gue Johan Cruyff banget cuy. Nggak, Parah. lu nggak jadi membernya Coach Justin karena ini dibahas di Gue video terbaru Coach Justin. bukannya bilang itu bukan buat pelatih, gue bilang nih buat pelatih Oke. gitu. Ya. Nah, dari permainannya si Enzo Maresca gimana nih tadi kelanjutannya yang berdampak kepada permainannya Cole Palmer? Itu tadi maksud gue Maresca harus sedikit menyampingkan egonya, ya kan, bikin bahwa Chelsea ini kembali ke identitinya, gitu kan. Kita punya squad yang begini, bermain lebih sporadis, gitu kan, lebih direct, lebih tas-tas. Nah, hasilnya juga akan lebih meyakinkan menurut gue. Karena gini, waktu zaman Pochettino itu kita nggak jarang ngeliat Chelsea tuh golin 5 atau gol 4, kebobolan 3, kebobolan banyak. Kayak lawan MU ya kan, 5-4 gitu. Artinya kita emang gampang kebobolan, tapi gampang juga ngegolinnya. Gitu loh. Punya flame yang bagus gitu buat ngebalikin atau mau comeback. Nah, tapi maksud gue adalah kalau misalkan emang Maresca ini bener mau menghilangkan egonya, itu udah kebukti sama match kemarin on Everton. Maresca tuh kan di ban kemarin. Oh iya. Nggak di pinggir lapangan. Tidak boleh mendampingi Chelsea sebagai head coach. Iya, karena dia udah 3 kali kartu kuning. Waktu golnya itu dia masuk ke lapangan soalnya. Euforia. Ini gue nginget kayak Jose Mourinho nih kayaknya. Iya, itu Mourinho di ban mulu kali ya. Nah, jadi gue kemarin juga mikir kayak, wih, ini masih ini Caballero nih, ya kan? Mirip soalnya kan. Nah, Ternyata bener Caballero. Maksud gue itu yang ngebikin mungkin pemain Chelsea kayak lebih leluasa gitu loh. Kayak nggak diperhatiin sama guru BP gitu mainnya. BP dong. Nah, ini kelihatan di match pertama. Chelsea lebih banyak nyerangnya gitu. Nah, maksud gue semoga di game ke depan itu Chelsea bisa lebih direct. Udah gitu aja. Mas Bibio Kalau tentang zona UCL ini Ya, Chelsea. kalau Wanda bilang Chelsea harus bermain direct, gue lebih suka Chelsea lebih harus main kill the game sih. Dia kan dulu kan sempat jadi asisten pelatihnya Pep Guardiola ya. Enzo Maresca. Ya. Maksud gue dia harus bisa ngeliat Pep Guardiola, kan dia di City kan kalau misalnya dia temu striker bagus kayak Haaland atau siapa gitu kan, atau pemain-pemain yang gila golin, udah dikasih bebas buat ngegolin segala macam dengan selebrasi segala macam. Maksud gue ini yang dibutuhin sama Chelsea, kill the game itu. Jadi walaupun mau main lu kayak gimana, mau main
Goreng-goreng. goreng-goreng segala macam. Yang penting lu kill the game, lu ngegolin banyak, itu cukup menurut gua gitu. Tapi ya jangan sampai kebobol banyak juga. So, gua perhatikan juga defense-nya juga. Gitu sih. Kalau menurut gue nih tentang zona UCL nanti di akhir musim, menurut gue Chelsea dengan jadwal IPL berikutnya yang emang ternyata kurang menguntungkan kita, lawan Liverpool, Newcastle, lalu Nottingham Forest, MU dulu. tim besar nggak sih sekarang? Enggak ya? apa? MU tim besar nggak sih? Gimana ya? Soalnya Peringkat 15 sih. Besar sih. besar ya sejarahnya. Gue masih respect loh. Serius ya. Oh lu mungkin ada teman ini soalnya fans MU. Gue bilang gue masih respect. Nah kalau gue Chelsea, menurut gue nggak setuju dengan apa yang Cucu Rela bilang kata. Yang dibilang setiap game berikutnya adalah final. Ya mungkin itu emang tanggapan yang positif tuh gitu kan. Cuman untuk gue sebagai fans gue bilang ya udah. Yang lebih penting sekarang adalah buat ngejuarain Conference League. Jadi top priority lu adalah Conference League. Daripada asik. Daripada nih ternyata lu masuk zona Champions League buat musim depan, tapi musim ini lu nggak dapet piala, gitu kan? Gua pribadi lebih enak gitu tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita dapat piala musim ini, kita sebagai fans seneng dong. Kita mau ceng-cengin fans lain di tongkrongan lebih enak karena kita dapat piala. Lu bayangin ya, Liverpool Premier League, Leeds City FA Cup taruhlah. Walaupun belum iya. deal. MU Europa League. Enggak lah, gue kayak Tottenham deh. Enggak dulu. Gue malah MU sih. MU Europa League. Gue Europa League MU gue. Terus Chelsea Conference League. Arsenal nggak juara nih UCL. Ya Allah, dia doang yang nggak juara. Jadi himpit sama tim juara semua. Please. Enggak. Jangan ngejinx gitu anjir. Tadi kita ngejinx soal gak tahu bener jadian Wan. Please Wan, jangan ngejinx lagi Wan. Gue epic itu. Iya. Terakhir lu ngomong begitu. Kita gak tahu bener buat ini loh. Buat Liverpool loh. Gue ya jujur mendingan ya yang menang nanti Champions League PSG juara baru daripada Arsenal. Gue nggak mikirin jujur ya. Pribadi gue nggak mikirin siapapun juara UCL, siapapun juara Europa League. Gue taunya Conference League kita yang juara, kita masuk UCL. Berarti dua-duanya fokusnya berarti prioritinya Conference League, satu lagi zona UCL. Kalau misalnya kita punya materi pemain bagus, pelatih bagus, kenapa nggak kita dua-duanya? Iya. Cuman kan ternyata untuk Champions League ini ketemunya kan tadi agak susah-susah. Ya kan gini loh. Susah tuh bukan berarti kita nggak bisa. Maksud gue gitu. Kayak gue kemarin bilang, asa itu masih ada. Iya. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Cuman pikiran itu adalah pikiran owner Chelsea. Kenapa? Karena kalau lu masuk Champions League zone, musim depan lu masuk Champions League, duit yang lu masukin ke kantong lu itu bakalan lebih banyak. Cuman buat kita sebagai fans yang dimana di tongkrongan ini kata-kataannya sangat berat ya sebagai fans bola, yang dibilang katanya cowok itu masih bisa ganti cewek yang dia suka atau masih bisa ganti istri, tapi ganti klub yang dia suka, klub bola yang dia suka itu nggak mungkin. Gini, itu gua agak melenceng ya, maksud gua gini, kalau kok gitu? Maksud gue gini, kalau misalnya kalau kita fokus kita di siapa lu mau menang apa, ya kalau lu sebagai fans lu positif dua-duanya. Semuanya gitu kan. Tapi kita sebenarnya melengkapi nih. Karena kan Conference League doang, gua UCL doang, lu dua-duanya. Iya sekarang berimbang kita men. Iya maksud gue gini loh. Kalau temen-temen nih, lu gimana? Gue mah yang penting musim depan masuk Champions League. Enggak, gue yang penting minimal dapat piala. Jadi kalau di tongkrongan ngatain fans lain lebih enak. Atau ada yang Champions League enggak, UCL Conference juga enggak. Bersedia aja Chelsea ya. Pesimistis. Makanya gue bilang ke MU. Kenapa nggak dua-duanya gitu kan? Kan kita masih bisa dua-duanya. Hashtag asa itu masih ada. Asa itu masih ada. Yang sampai gue bikin bajunya nih, asa itu masih ada. Ini. Tapi gokil juga sih tuh kalau ada ya baju-baju kayak gitu ya. Langsung bahas deh tuh kalau League deh. Coba jangan sampai tanpa R, rasa itu masih ada. Rasa. Lupa namanya, ingat rasa gitu ya. Cuman kalau ternyata ada baju-baju kayak gitu, lu mau dapetin merchandise-nya Chelsea supporter Indonesia, itu gimana sih bang?
Lu kan kalau kita lihat kan Betul, ketua betul. CSC Jakarta, Ya. yang satu Betul. ketua CSC Tangsel. Pasti lebih tahu dong. Biu lah, gimana Biu? Langsung aja DM ke chelsea.osc. Oh, bukannya nanti katanya kita bakal ngebuka tentang membership nih? Nah, itu dia. Ditunggu ya, guys. Sebentar lagi kita akan launching membership tahun 2020. Berarti ditungguin aja. Jangan lupa nih, berarti kamu harus banget nontonin Studio Bola di setiap minggunya dan juga di follow Instagram kita dan di komen, di share ke teman-teman kamu. Jadi kalau misalnya kamu ketinggalan, ada teman kamu yang bakal ngingetin yang tadi kamu share video-video kita kan. Nah, oke, ini adalah tentang tadi zona UCL-nya Chelsea musim depan. Ini kira-kira kita bakal dapat atau enggak. Next kita akan preview pertandingan Chelsea versus Liverpool. Tapi sebelum itu ternyata ada juga nih Chelsea bakal ngelawan Djurgården. Itu di Conference League kalau nggak salah di hari Jumat dini hari. Jadi Kamisnya tau kita nggak? libur, tanggal 1 hari buruh. Malam-malam ya ada pertandingan Chelsea. Besoknya masuk. Besoknya masuk paginya. Katanya ini apa? Itu bersama. Itu bersama. Lumayan enak nih orang kaya nggak kerja. Di kerja aja. Lu kan kerja Lu formalitas. sih kerja gua. Iya, Lu kerja kan cuma kerja formalitas doang, formalitas. Bang. Ya Allah, Masya sama Allah. kayak siapa? Lo kan Bitcoin gue tahu enak kripto lo. Ya Allah, aminin ya Allah. Lu tahu nggak? Ijabah ya Allah. Lo tau nggak Djurgården itu artinya apa? Apa tuh? Tuh. Itu kan dia tim dari Swedia kan, Stockholm. Ya. Dari Stockholm. Iya, Stockholm Swedia. Itu Stockholm Syndrome. artinya tuh apa? Stockholm Syndrome. Apa artinya? Artinya tuh adalah kebun binatang, bahasa kasarnya ya. Oh, mungkin ini kali Island of Animal mungkin gitu. Nah, itu kan secara harfiahnya. Hmm. Tapi sebenarnya City. Djurgården itu bisa dibilang tempat kerajaan. Kerajaan binatang gitu. Iya, jadi tempat kerajaan di mana ada tempat yang emang khusus dikhususkan nama kerajaan itu untuk ditaruh para binatang di kerajaan itu. ini Kayak kebun raya lah gitu loh. Gila, ini kalau di film-film ya, wah ada satu pulau yang lu kalau ke sana pasti perahu lu bakal Nggak sejauh-jauh. tenggelam. Nggak sejauh-jauh. Ini kayak Bogor deh. Iya, kebun raya gue bilang tadi. Kebun Raya Bogor. Iya. Gue mau bilang kayak ini, Jadi- pulaunya King Kong. Jadi kalau manusia nggak King Kong ada kan di sini, hewan kagak semua. nggak dibikin, ini dibikin. Oh, gitu. Iya, jadi bisa dibilang nih Chelsea lawan Persikabo. Kamu. Jauh banget ya. Kamu. Tapi Jauh banget ya. gimana nih yang lu lihat di pertandingan ini? Apa yang lu highlight? Gini. Apa kalau gue bilang kan sekarang kan udah semifinal ya. Iya. Semifinal nih. Berarti kan Djurgården ini bukan lawan yang mudah. Oh, iya. Gue bilang nggak sulit, cuma bukan gue bilang nggak sulit, cuma kita nggak mudah. Soalnya juga mengingat Chelsea di leg kedua kan kalah juga kan, gitu. Balik lagi konsistensi, tuh konsistensi Chelsea dipertanyakan pasti nanti di semifinal ini kan. Gimana nanti kita away dulu ya, Iwan? Away dulu. Away dulu ke Swedia. Oh pasti capek banget tuh Karena jauh ya. dari Swedia. Ke utara, Kan yang ke pernah utara. ke Inggris kan di antara kita bertiga lu nih. Iya, kan gua Nah, bilang. berarti lu tahu nih. Makanya gue bilang capek banget tuh. Capek banget tuh. Ini banget tuh. Dia ke Dari Inggris kayak Swedia. kita ke Jogja ya. Swedia ke apa? Balik lagi ke Inggris. Terus lawan Liverpool ya. Allah. Makanya guys main kripto kayak Bibiu. Tapi yang dilihat di pertandingan ini gimana? Karena ini kan udah di semifinal. Chelsea Iya. ada di bagian sebelah kanan lawan Djurgården. Di sebelah kiri ada Real Betis versus Fiorentina. Jadi Ya. kita pasti ketemu antara dua itu kalau menang nih. Kalau menangnya. Tapi gue daripada harus ngebahas Betis sama Fiorentina, Itu nanti aja lah. gue lebih fokus ke lawan Djurgården. Iya. Kan. Djurgården ini. Djurgården. Nah, gimana caranya nanti gue harap sih si Enzo Maresca ini bisa ngasih komposisi line up yang bagus dengan pemain-pemain yang kita punya, dan gue harap sih dia nggak terlalu all out ya, walaupun gue pengen banget dia main apa build the game, tetap lo all out nanti lagi lawan Liverpool aja. So gitu, jangan all out di Champions League di leg pertama inilah gitu. Oke. Gitu sih. Dari Bang Wanda? Sebenarnya Djurgården ini bisa dibilang bukan tim yang terlalu spesial juga di Liga Swedia gitu. Bahkan bulan Maret kemarin tanggal 29 dia baru aja kalah sama Malmo. Oh, Paling kan mantan lu tahu. klubnya Haaland. Ibrahimovic dong. Ibra dong. Ibra. Haaland juga Malmo dulu.
Mau dia. Iya, sebelum ke Bukan Strasbourg. klubnya ini si apa ya? Ole Lagun Solskjaer. Apa? Itulah pokoknya yang Apa di Norwegia. Oleh Akademi. Lihat dong. Oke, terus Dia peringkat ke-11 sekarang di Liga Swedia. di liganya. Iya. Jadi emang sebenarnya Chelsea bukan berarti harus mengenyampingkan mata gitu ya. Bermain sebelah mata, maksudnya bermain mengentengkan, tapi ya tetap fokus gitu aja sih gua. Oke. Dari timnya Djurgården ini yang lu lihat, ada nggak sih pemain bintangnya atau ternyata nih dulu pemain ini pernah main di IPL juga loh gitu. Tuh, tahu nggak lo? Lu kata tadi kita risetnya bagus gitu pasti. Nggak gitu. Akhirnya kita nggak bisa semuanya juga. Jadi ya. tahu nih ya dapur kita ya. Kita nggak suka Conference League dah itu. Oh, gitu. Ada lagi yang mau ditambahin bang? Itu aja sih. Oke. Mungkin Udah nggak segitu sabar dulu ini ke yang terakhir. pembahasan tentang Chelsea di Conference League karena kita optimis banget bakal menang nih. Kita bakal melaju di final. Dan kalau kita melaju di final, ini kan pasti ada nobar gede-gedean dong. Karena di Pasti. final kan. Kita bakal konvoy di HI lagi nih. Woi. Jelas lah. Kenapa enggak lah? Ini kalau nggak salah kalau Chelsea menang Conference League, maka Chelsea bakal jadi pemenang Piala Salah. Conference League ketiga mungkin. Oh iya itu ya. Ah. Jadi tim yang Siapa pertama? Yang pertama kan Stuttgart, Roma, Roma. Roma, West terus Ham. habis West itu Ham. West Ham. Oke. Lo tau gak kalau Chelsea ini juara? Hmm. Jadi tim pertama dalam sejarah yang mengoleksi semua Kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA. Oh, Iya. itu dia. gitu. Ini pasti bakal ada nobar gede-gedean juga ya pasti nanti ya. Pasti. Kita tunggu aja karena finalnya nanti pasti ada di Ya kok sekitaran ya bulan. di GBK lah maksudnya set GBK gitu. Dan GBK apakah gitu. nanti Studio Bokla bakal ngadain live podcast di final ini? Pasti kalau ada sponsornya. Pasti kalau Bang Adit gak ngantuk. Oke, next kita bakal ngebahas tentang pertandingan Chelsea. Ini masuknya kategori big match juga ya. Big match. Harusnya. Chelsea udah kita bahas juga tadi bakal ngasih guard of honor yaitu Chelsea versus Liverpool di Stamford Bridge. Siapa yang mau ngasih highlight duluan nih? Gue sih berharapnya gini, Liverpool please lah ya, Hmm. bantulah ya. Biar Chelsea Nggak. masuk. Liverpool ini emang dia udah nggak ngejar apa lagi, dia udah nggak di UCL, udah nggak ada apa. Cuman memang harapan gue Chelsea bisa menang lawan Liverpool seperti waktu tahun 2020. Di mana Chelsea menang 1-0 lewat golnya Mason Mount. Nah, maksud gue motivasi Chelsea ini kan jelas kan, kita mau masuk zona UCL gitu kan. Yap. Walaupun nanti Liverpool pakai tim B, alhamdulillah gitu kan. Karena gue nggak peduliin Liverpool mau pakai tim B, C, D apa terserah. Intinya kita menang. Cuman yang harus diperhatikan adalah bagaimana Chelsea itu harus bisa ngeredam proses transisi yang udah baiknya dari Arne Slot gitu loh. Oke. Karena hampir semua gol lawan Spurs kemarin itu transisi semua golnya. Ini mungkin nanti squad yang bakal diturunin sama Liverpool, Iya. kipernya Kelleher, terus Chiesa, Tapi gini, dikit ya. Curtis Jones. Gue boleh ingat nih. Kalau bisa nanti, kan Chelsea kan pemain muda semua nih, ya kan? Ketika mereka God of Honor, gue tuh pengen mereka termotivasi, Oh iya. gitu. Jadi kayak misalkan si Madueke, kayak si siapa lagi yang muda-muda. Enzo Fernandes, Enzo boleh, masih muda juga. Jackson, Palmer udah sering juara bro. Colwill terus Rela gitu. Maksud gue yang lihat kayak wah musim depan mesti gue nih gitu. Gue pengen sih gitu ya. Jadi ada sisi positifnya juga walaupun gue males nonton God of Honor. Gitu. Bang Bibiu, apa yang lu bisa highlight? Gini, kalau gue sih nggak peduli ya mau si Liverpool mau tim A mau tim B. Malah gue lebih suka Liverpool tetap dengan tim intinya dia gitu lawan Chelsea. Ini kan main di Stamford Bridge ya. Pasti kan ambisi Chelsea lebih gila lagi karena dia mengejar slot UCL. Yang gua harap sih tetap Chelsea main all out, nggak peduli lawannya mau turunin A atau B atau C sama main. Gua nggak peduli atau kipernya siapa, gua nggak peduli. Yang penting Chelsea harus bermain atraktif, harus main lebih gila lagi. Kalau dia masih mau di spot UCL. Okay. Itu sih dia. Dan ini kita berharap pasti Chelsea gol duluan, terus ngegolin juga nggak cuma satu lagi. Iya. Dan
Kalau selalu gue bilang sih kalau gini loh, kayak kemarin gue pas lagi gue nomor sama Wanda, kalau walaupun Chelsea kebobolan duluan, gue harap nanti bisa di babak kedua Chelsea harus ngegol cepet, ya Wan ya. Kenapa harus gol cepet? Biar dia ada motivasinya. Dan terus tambahan juga kenapa gue bilang kalau Palmer ikut God of Honor, dia itu lagi krisis sendiri ya. Jadi dia lagi nggak pede, dia megang bola kayak begitu, ngesut juga kayak masih nggak percaya diri buat tendangannya dia gitu. Yang gue harap sih dengan lihat Liverpool juara dia termotivasi lagi buat lebih baik lagi. Gitu sih. Kayak sih putus kayak pacarnya gini. Ya, biasanya pemain Chelsea gitu ya. Kalau ada masalah hati pasti down gitu kan. Lo lihat Pep Guardiola abis balikan lagi sama balikan bininya langsung enggak dia mainnya. Mana baik lagi sih? Cerai dia udah. Wah, langsung gosip gua. Bang Manda, gimana? Ada lagi yang mau dibahas atau kita masuk ke line up-nya pertandingan lawan Liverpool dan juga nanti tebak skor? Gue sih Bang Manda nggak sama lagi nih. Ya. Untuk kiper langsung aja lah, langsung skor aja lah. Nggak apa-apa sih line up nggak apa-apa. Tadi dia udah lihat jadwal kereta masih aman. Kiper. Lu mau nganterin ke Palmer berarti? Ke Palmera berarti ya? Nggak gitu juga. Panjangin lagi aja. Untuk kiper Chelsea lawan Liverpool kira-kira siapa? Wih, udah pasti lah. Siapa? Tengku Wisnu. Tengku Wisnu FC gitu ya? Lu juga masih tuh? Ya mau gimana lagi? Amat gue lagi. Untuk bek kanan kita Nah, kayak beda nih. Masih beda kita nih. Oke, Bang Wanda. James. Bilang lu James. Gue pakai 3 back. Oh, 3 back. Iya. Gue 3 back langsung bilang aja ya. Gue 4 ya. Gue pengennya tuh nanti belakangnya tetap si Chalobah. Ya, Chalobah, Colwill sama Cucurella lagi. Oke. Kalau Bang Bibio? 4 back siapa? 4 back itu kanannya Sesedo. Tengahnya Colwill sama Trevoh Aloba, kini Cucurella. Oke, sama kayak kemarin ya. Untuk midfieldernya ada siapa aja nih? Midfieldernya gue 4. Siapa tuh? Siapa aja? Paling kanan itu Sancho. Jadon Sancho. Iya. Oke, ya. terus? Narik. Nah, tengahnya nanti double pivotnya Lavia sama Caicedo. Di kirinya nanti Madueke kalau nggak Neto. Oh gitu. Iya. Oke, kalau Bang Bibio midfieldernya? 2. Siapa tuh? Biasa lah, Lavia Menzo. Oke. Baru. Buat attackernya, Bang Wanda ada siapa? Attacking midfielder gue ngambil 2. Itu ada Palmer sama Enzo. Oke. Terus satu lagi depannya? Ya pasti Nanang lah. Oh, Nanang Jackson. Iya. Itu deh semuanya 11 ya. Kalau Bang Bibio? Kalau kan 2 ya, gua 3 ini kan attacking midfielder? Tetap lah. One and only Cole Palmer. Kanan kirinya? Biar dia bisa main free roll kan. Kanan Madueke. Kiri gue pengen Neto gue kirinya. Oh, karena kemarin abis ngegolin, performanya lagi bagus. Ya, lagi percaya diri lagi naik gitu. Terus untuk strikernya? Nanang lah. Nanang Didier juga gue. Didier Jackson lah. Namanya. Coba teman-teman ya, kamu lebih suka manggilnya Nanang Jackson atau Didier Jackson? Didier Jackson lah. Atau Jacksonaldo. Satu aja jangan ngomong Didier Jackson. Nanang Jackson. Satu. Jangan sampai gue bikinin ini bikin kaosnya lagi. Ada dia footage-nya dia pakai jersey Ronaldo nomor 9, Jacksonaldo namanya. Jacksonaldo. Iya. Kalau Tangsel manggilnya Jacksonaldo. Oh iya. Untuk skor gamenya kira-kira siapa dulu nih? Siapa? Oke, Bang Bibio dulu. Pertandingan Chelsea lawan Liverpool. Pakai dipikir langsung aja. Gongnya gitu. dulu nih, Bang Wanda, gongnya dulu. 2-1. Wah, buat Chelsea. Yang sumpah ngegolin sama. Siapa? Nggak bohong. Yang golin itu gue maunya Enzo dan sama Cole Palmer. Kita kegolan sama Salah. Curtin Jones. mantan kita ngegolin lagi. Oke. Buat Bang Wanda, skornya berapa? Gue udah 2-1 sih, sama. Yang ngegolin siapa? Yang golin Jackson 1. Satu lagi Madueke. Oke, kita kegolan sama Salah. Oke. Nah, gong nih. Gong nggak ada. Karena kan lu bintangnya berdua. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Untuk studio bola kali ini ke 195. Thank you banget teman-teman yang udah nontonin kita. Semoga nanti di episode berikutnya
kita bakal tag lagi, mungkin barengan sama Bang Karyo lagi, atau mungkin sama Bang BG. Tungguin Atau aja sama ya. misteri guest yang lainnya. Widih. Ketua Jakarta ada, ketua Tangsel ada, yang belum ketua regional mana ya? Pare-pare. Yang deket apa sih? Depok deket, Bogor deket, Bekasi deket. Makassar dekat Makassar. Makassar. Kita tungguin aja. Jangan lupa teman-teman yang nontonin kita, jangan lupa di subscribe. Jangan sampai Oh, kamu nonton tapi belum subscribe. Bener. Share Terus dong, share. di komen di bawah karena nanti bakal ada Dibales sama admin. Iya. Sama admin. Ditunggu Instastory-nya. Nice. Wih. Di like juga, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Dan segitu dulu di episode 195 ini. Kita pamit. Thank you guys. Bye. Ciao.